Oke boy, hari ini tanggal 22 Mei kita ada datang kembali ke kebun. Tapi hari ini kita datang ya agak sedikit kaget ya, karena di musim yang ekstrim. Jadi bulan Mei menuju Mei akhir sampai Juni awal sampai tanggal awal itu mataharinya kencang. Ini Pak, hujan masih datang, jadi kelembapannya tinggi ya. Jadi itu puncak dari segala penyakit. Kan kosong. Ini bisa tanya Pak Mul. Gimana Pak Mul? Ini, Pak. Jadi 28 Mei sampai 8 Juni itu puncak dari heatwave. Cuman efek ke pohon durian sudah terasa di awal Juni. Di awal. Di awal Mei, maaf. Di awal Mei ini bersamaan dengan keluarnya tunas baru. Nah, pada saat yang sama tanah yang lembab, kalau sebelumnya kan hujan, tanah lembab, tapi udaranya kering Pak, kelembabannya RH-nya masih sedang lah ya. Di bulan Mei ini tanah bawah basah, panas tinggi, udaranya sekarang yang tinggi Pak, kelembaban udaranya. Nah, ini pengaruh ya. Ini sampai 90 RH-nya. Kalau sudah 90, jamur datang. Yang biasa diawali dengan hawar daun, kemudian ini karat daun. Tapi karat daun udah bisa diatasi sama Pak Pur. Karat daun. Ini apa ini? Ini hawar daun. Tapi ini pun udah kering Pak. Udah mati ini. Hawar daun. Udah. Jadi Boy lihat ini. Nah, ini Boy. Kita tadi takutnya tadi penyemprotannya EC-nya berlebihan. Nah, terus juga di sini kita lihat, Boy, tadi saya ngobrol sama Pak Mul, kalau di musim yang ekstrim begini, kita hindarin yang bentuk foliar yang bentuknya garam, seperti Mac-S sama Kalnit. Kalnit juga kalau kita semprot walaupun tunggal di musim-musim yang ekstrim begini juga kita hindarin, takut kayak begini kalau EC-nya ini. Tapi ini setelah kita teliti ngobrol sama Pak Mul, ini bukan karena foliar pupuk, tapi ini memang karena cuaca yang ekstrim. Tapi bisa dicuriga juga, ini juga karena pemakaian pupuk yang tidak tepat waktu ya. Bisa jadi ya. Nah, tapi tadi Papar pergi lihat di kebun sebelah yang nggak di foliar, sama Boy, sama kayak begini. Ya begitu Papar ya. Ya. Kalau menurut Pak Edi gimana nih daun begini nih? Ya, namanya durian dia kalau lagi ganti musim. Ini kan mau kemarau. Umumnya pasti gini ya, karena udah mau tadi kita curiga dari hujan malam kan. Iya, kita curiga foliarnya salah. Gampang. Padahal di sebelah sana ada Pak Lurah punya, dia nggak semprot. Ada ini. Tadi saya udah ngomong sama Masnya, Mas nggak usah khawatir, ini kamu pakai sekali seminggu 2 minggu pun hilang gitu ya. Nggak masalah, nggak usah Oke, jadi di awal di akhirnya bulan Mei ini sampai ke Juni kita hindarin semua Boy, pemupukan kayak pemupukan yang ditaruh di tanah dalam bentuk yang untuk menghindari kelembapan kita kurangin dulu ya. Ya, pupuk organik kita kurangin dulu. Nanti sudah melewatin bulan Juni, di pertengahan sudah bisa gandasil daun pun dihindari dulu. Gandasil. Gandasil daun. Karena dia bawa N tinggi, itu menunjang percepatan perkembangan jamur. Menunjang penyakit datang ya? Iya, cepat berkembang biaknya. Jadi gandasil daun juga dihindari. Atau kita kalau biasa pakai profit hijau ya kita hindarin ya? Hindari dulu. Profit hijau. Kalau kecuali pupuk makro-mikro lewat bawah masih boleh. Makro-mikro lewat bawah. Tapi untuk kanopi ini kita bersihin aja semua ya? Bersih Pak. Kamu mesti bersihin segera. Bulan-bulan bersih-bersih nih. Nggak boleh pupuk dulu sementara, pupuk kandang nggak boleh. Stop. Jadi spora itu nanti kan sembunyi di rumpun daun. Udah dapat ya? Siap. Nanti nyebar ya? Sporanya ya? Oh gini. Itu Pak. Dia udah dapat ya? Jadi Bapak, bagaimana pengalaman hari ini dengan Pak Edi? Kamu tadi jawab gimana? Dapat apa? Dari pagi Pak Edi udah datang kan? Dari pagi, terus langsung terjun, tampil, langsung belajarin proneng, sangat oke. Fit juga tenaganya, wah nggak kalah sama yang tenaga memang sama yang umur 20 tahun. Naik sendiri. Ngasih pengarahannya sangat tepat sekali untuk kita pembelajaran ya, di awal pembelajaran ini untuk pasca menjelang mau. Jadi Pak Pari udah banyak pengalaman ya, teknik dari Malaysia, dari mana. Tapi dengan Pak Edi lebih energik ya. Gimana Ipe, kamu gimana belajar hari ini? Mantap Pak. Hah? Mantap Pak. Mantap ya?
Kamu dari Mr. Mark dari Malaysia, beda? Iya. Hah? Beda ya. Lebih benar, lebih bagus ini ya? Iya. Hah? Indonesia ilmunya pasti diajarin full. Runding itu sebenarnya gampang. Kita harus belajar dari pohon ini cabang-cabangnya ya. Iya. Kamu harus lihat cabangnya, lihat dulu gitu loh. Yang mana perlu kita buang, yang mana kita nggak buang. Kalau orang yang pikir, oh ini bagus ya ke atas, kenapa nggak buang? Ya matahari tidak masuk. Coba tadi ada dua ya. Kamu kan pasti kalau mungkin dia nggak mungkin buang tadi. Kamu buang, habis buang coba lihat hasilnya, ya. Kamu lihat nilai dari cabang ini naik. Cabang-cabangnya kamu lihat dulu, ini kan bisa dihitung ya, di atas sudah nggak ada guna, naik-naik begitu nggak ada. Kamu buang supaya matahari masuk semua, jadi malah pohon ini nggak banyak penyakit, nanti buahnya lebih enak lagi, panas. Banyak panas ya. Udah tahu kan semuanya dari pagi. Pak Mul sendiri lihat Pak Edi kinerjanya gimana Pak Mul? Luar biasa loh, naik sendiri apa sendiri ya? Iya luar biasa, luar biasa. Pak Mul cerita deh tentang durian Indonesia. Gimana Pak Mul? Pak Mul ini Pak Edi kontribusinya, jadi kita tahu bagaimana bibit-bibit awal sampai Pak Edi bawa koper di bandara jadi masalah juga. Udah berjuang bagaimana caranya supaya di Indonesia ini ada bibit-bibit unggul. Gimana Pak Mul? Ya. Jadi Pak Edi itu yang awal-awal membawa bibit musangking ke Bogor. Sebelum orang kenal dengan musangking, Pak Edi udah bawa banyak ya. Langsung dari Raup Pahang Pak Edi ya? Nah jadi itulah cikal bakal bibit menyebar di Indonesia dalam skala banyak ya. Maksudnya karena memang dibiarkan, tapi sayangnya dibiarkannya secara gelap Pak ya. Jadi menyebar kemana-mana. Ke sentra-sentra pembibitan itu memang yang skala massal super banyak itu diawali dari Pak Edi di Rancamaya dan di Sukabumi. Jadi kita harus terima kasih sama Pak Edi. Ini bibit ini yang ada di sini juga mungkin salah satu yang dibawa sama Pak Edi ya. Ya. Dulu Pak Edi gimana sih bawa dari Raup Pahang masuk di koper, masuk ke sini ada masalah dong? Bawa entresnya aja, bawa entresnya. Kalau bawa entres nggak usah, ada masalah. Buat herbal. Herbal aja. Jadi Pak Edi waktu itu bicara untuk herbal, untuk membantu petani sama orang yang sakit di Indonesia ya. Orang sakit kan perlu tanam dulu ya. Jadi sebenarnya semua pekebun mesti berterima kasih sama Pak Edi. Ini dari tahun berapa Pak Edi? 2011, 2012. Berarti 14 tahun yang lalu. Betul. Ya kalau berarti pohon-pohon ini udah ada kira-kira yang umur 14 sampai 12 sampai 14 tahun ada berarti ya? Udah ada. Ya, yang udah panen yang Pak Edi berkali-kali masuk. Berarti ini semua cikal bakal semua dari enters-enters yang itu kali ya? Betul. Ya. Kayak seperti Tupai King kan sekarang lagi sulit. Mungkin 12 tahun yang lalu musangking sama keadaan ini kali. Tupai King nggak begitu enak lah ya. Tupai King ya? Biasa aja kalau saya udah coba. Tapi kemarin ya di Malaysia dia juara 1 loh. Ya saya tahu juara 1 kan harus dicoba dulu. Kalau kita mau tanam durian harus coba dulu enak sampai di mana. Dan berbuahnya bisa banyak nggak? Kayak Oci buahnya banyak. Dan legitnya dapat nggak? Pahitnya dapat nggak? Kalau warnanya aja yang udah kelihatan. Warna kurang ya? Bukan, black gold. Warna black gold. Black gold. Oh, tapi rasa belum teruji. Tapi Tupai King yang saya lihat itu kuningnya juga kalah sama Oci, sama Musangking punya kuningnya. Ya kalau Musangking kan benar-benar durian udah diakui. Itu aja. Kalau Tupai King kan baru nongol ya. Itu masih harganya bagus. Memang tidak banyak seperti duri hitam aja nanti ke depan. Duri hitam nanti ke depan juga harganya di bawah Musangking. Iya. Coba kita lihat aja. Jadi kita jangan cepat kegoda. Jadi Musangking itu, terus duri hitam, sekarang Tupai King. Mungkin ke depan ada Jack Sparrow, ada Jerai, banyak masih ada Jawi King, ada Mokmo. Kita nggak tahu itu karena Raja King. Raja King. Pak Mul kan yang Tupai King kan 200 D214. Jack Sparrow 216 atau 215 lah gitu ya kalau nggak salah, atau sama Jerai. Saya sih lebih menjagokan durian lokal Pak. Durian lokal seperti Super Tembaga. Super Tembaga asal perawatannya sudah dikuasai. Dan dia punya mineral alami yang di Bangka disesuaikan gitu. Jadi Super Tembaga itu bukan masalah warna dan rasa saja. Kalau kita berhasil top perform, dia itu kalau ada asam amino triptofan.
dia akan keluar apa namanya hangat di leher, sama ini Pak, sama kalau gede 80 biji. efek bahagia itu apa namanya? Oh, happy. Happy ya, happy. Happy, lebih bahagia lah. Happy, ya, itu kan tidak dirasakan oleh indera lidah, tapi oleh kepala ya. Apa ada hormon endorfin gitu? Endorfin, ya? Bukan endorfin, hormon, lupa saya namanya. Ya itulah yang membuat orang senang ya. Dopamin. Oh, dopamin. Ya, dopamin. Kayak mana? Kayak ganja gitu, dopamin. Bukan. Ganja itu apa? Dopamin itu efek apa ke psikis. Kalau ganja kan mau ketergantungan. Kalau durian ini enggak. Kayak kita makan donat manis-manis itu kan dopaminnya naik tuh Pak. Iya, kalau ada karamel yang dibakar dengan vanila. Yuk, kita lihat Boy. Nanti kita lanjut lagi part 2. Oke, jadi Boy, kita hari ini belajar. Tadi saya datang kaget sekali. Saya pikir ini pucuk-pucuknya kok kayak terbakar, ada penyakit. Tapi memang setelah kita bicara dengan Pak Mul, kita tadi awal-awalnya pikirnya dari penyemprotan pupuk ya di foliar, mungkin EC-nya kurang tepat, atau mungkin kalau kita pakai Make S, ada garam bisa membuat pucuk ini. Tapi setelah diteliti di sekitar sini yang pegang foliar hampir sama kejadiannya. Jadi ini bisa dari curiga antara dua Pak Mul ya, dari keadaan awar daun atau dari memang temperatur yang tinggi ini ya. Jadi pencegahan sebenarnya Boy itu lebih tepat kita lakukan daripada nanti kita pengobatan. Ini sangat mahal sekali untuk kebun seluas begini, hampir kena ini merata semua ya. Ini merugikan sekali Boy untuk nanti persiapan kalau pembungaan sama pembuahan Boy, karena daun ini yang kita harapkan ya Pak Mul ya. Untuk kualitas buah. Kalau ini untuk pembungaan daun yang ada sekarang. Pembungaan daunnya sekarang ya. Ini daunnya sekarang ini yang kemarin itu bagus Boy. Tapi yang ini untuk nanti kualitas buah. Mudah-mudahan nanti ini sudah mulai timbul lagi, bisa bagus ya. Bisa pecah. Itu kita punya durasi sampai kira-kira awal-awal Juni ya Pak? Ya, Juni bisa 8 Juni tetap bertahan dengan fungisida rutin dan insektisida. Setelah 8 Juni, perkiraan saya minggu kedua baru masuk lagi pupuk. Lagi ya. Tapi pupuk yang berbeda, sudah beda fase. Kayak gitu kita masuk MKP. Kalau ini sekarang kita pakai pupuk biasa ya, kalau memang harus pupuk rutin. Ya, tapi jangan kohe, jangan pupuk daun yang mengandung N atau MG atau CA. Jangan, karena kalau N dia ngasih makan jamur, nutrisi N. Kalau MG sama CA dikhawatirkan dia higroskopis kalau kena panas terlalu tinggi. Jadi, Boy, kita perhatikan di bulan Mei ini, tanggal 28 sampai tanggal 5 Juni, kalau bisa di daun ini kita nggak usah foliar dulu, N, MG, dan CA ya. Ya, itu akan mempengaruhi kinerja yang di pohon nanti. Nanti akan ada penyakit yang akan timbul ya. Salah satunya bentuknya begini Pak Mul ya. Nah, ini kita udah lihat timbul baru lagi Boy. Mudah-mudahan yang timbul barunya ini cepat bisa lagi bagus ya. Ini bagus baru Boy, yang ini. Jadi pohon sebenarnya dengan keadaan begini dia langsung respon keluar lagi Pak Mul ya. Ngelawan. Ada masih ingin hidup lagi. Oke Boy, kita lanjutkan untuk di part berikutnya ya.